Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Azhar Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 19 November 2024. Dan semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan tentunya bagaimana proses dari melihat perkembangan, kemudian perubahan, dan juga bagaimana struktur pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini, begitu juga bagaimana potret pemerintahan di tingkat yang paling terkecil di pemerintahan tingkat desa. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan potret pembangunan desa di Provinsi Jambi, ini kita sudah bersama dengan dua narasumber saya yang sangat luar biasa dan sudah berkesempatan hadir pada hari ini untuk menyempatkan waktunya membahas dengan tema yang sangat krusial, karena memang bagaimana pemerataan pembangunan dari tingkat yang paling dasar ini juga akan membentuk kemajuan dari struktur pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia dan terkhususnya di Provinsi Jambi. Dan untuk yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu, ini sangat luar biasa, Bapak PJ Bupati Muaro Jambi, Bapak Dr. Andus Raden Najmi. Selamat sore Pak Bupati. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bupati? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Bupati sudah berkenan hadir pada hari ini. Dan nanti kita akan bersama berbincang dengan Pak Bupati bagaimana proses dari potret dari desa-desa dan juga program apa saja yang sudah dilakukan ya Pak Bupati. Dan juga Pak Bupati ini selaku Kadis dari P3AP2 juga. Betul, ya, nanti sangat erat sekali kaitannya dengan program-program yang ada di tingkat desa. Dan menemani Pak Bupati hari ini saya sangat luar biasa, sudah sangat lama tidak bertemu dengan beliau dan akhirnya hari ini bertemu. Sangat luar biasa. Ini ada Pak Dr. Agus selaku Pengamat Kebijakan. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agus. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi nanti Pak Agus juga bakalan membahas bagaimana proses dari kebijakan ini sendiri dan apa saja mungkin ada catatannya Pak Agus ya dan lain-lain. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan langsung berbincang dengan narasumber kita pada hari ini, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dan tadi di awal Pak Bupati, kita melihat memang struktur pembangunan kita dilihat dari tingkat yang paling dasar, terlebih dari tingkat pemerintah desa seperti itu. Nah, kalau kita melihat desa ataupun juga pemerintahan di tingkat desa dulu dan sekarang seperti apa potretnya, Pak Bupati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau kita berbicara mengenai potret desa, ya dulu dan sekarang, ya, tentu berbeda dulu dan sekarang. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 1997 tentang desa, tentu pada waktu itu belum ada dana desa, dana desa, dan setelah Undang-Undang 6 2014 baru muncul dana desa. Nah, dengan perbedaan itu sudah jelas bahwa dulu dana untuk desa itu ada tapi masih dalam kategori tidak diprioritaskan gitu kan. Nah, tapi setelah adanya Undang-Undang 6 2014 dan bergulir di 2015, masing-masing desa sudah dianggarkan dana dari dana pusat, dari APBN yang dialokasikan langsung ke setiap desa berdasarkan jumlah penduduk, kemudian tingkat kerawanan dan keterisolasian, termasuk juga angka kemiskinan, sehingga masing-masing desa itu bervariasi jumlahnya. Nah, sampailah sekarang sudah katakanlah sudah hampir 10 tahun lewat ya, hampir 11 tahun ya bergulirnya dana desa. Kita flashback ke belakang bahwa memang manfaat dari digulirkannya dana desa itu sangat nampak sekali. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, membangun dari pinggiran. Jadi sejalan dengan itu. Dan kami melihat, terutama saya sebagai Kepala Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi, kemudian sekarang juga saya sebagai PJ Bupati Muaro Jambi, dengan adanya dana desa ini sangat besar sekali dampaknya. Karena dari dana desa ada dua ketentuan. Pertama, digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, kemudian yang kedua digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, dari situ sudah ada porsi-porsinya kan. Baik pembangunan fisik mengenai jalan, kemudian kebutuhan jalan lingkungan, sarana prasarana air minum,
dan macam-macam kebutuhan desa berdasarkan prioritas yang digunakan untuk desa. Baik, Pak Bupati ya. Ini sedikit gambaran ya Pak Bupati terkait dengan bagaimana potret dulu dan sekarang, terkhusus bagaimana alokasi dana yang sudah sejalan dengan pemerintah pusat ya Pak Bupati. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, kalau ke Pak Dokter ini melihat bagaimana tadi proses potret dari desa dulu dan sekarang itu bagaimana sebenarnya kalau melihat apakah ada perubahan yang cukup signifikan dan apakah ini juga tadi seperti yang disampaikan Pak Bupati sudah banyak pemberdayaan sudah melibatkan masyarakat, Pak Dokter? Ya, berbicara desa tentu kita berbicara hal yang sangat mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Nah, diawali dengan sebelum kemerdekaan itu ada 2 privatisasi, terus juga selama kemerdekaan juga sudah beberapa kali terjadi perubahan sistem, mulai dari pemerintahan lokal. Tadi disampaikan Pak Raden, Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa Undang-Undang 579 sampai dengan Undang-Undang 579 kita menggunakan pemerintahan lokal di Indonesia. Artinya apa? Otonomi desa itu adalah otonomi asli. Ya, otonomi asli. Nah, Profesor Ateng Sopirudin menyatakan ke saya sebenarnya otonomi daerah itu mencontoh otonomi asli desa. Seperti itu. Nah, tetapi pada saat dikeluarkannya oleh pemerintah Undang-Undang 579 tentang pokok-pokok pemerintahan desa, terjadi penyeragaman di seluruh Indonesia. Untuk pemerintahan terendah di Indonesia yang semula menggunakan pemerintahan lokal, di Jambi itu ada marga, ada kemendapuan dan lain-lain. Nah, di Sumatera Barat ada kenegarian. Maka 579 mengatur bahwa diseragamkan seluruhnya menjadi desa, sama di Jawa dan Madura. Nah, terjadi perubahan yang sangat mendasar. Pemerintahan lokal ditiadakan, hukum adat juga tidak lagi menjadi suatu sistem di hukum nasional, sehingga semua di tata kelola pemerintahan di desa diatur dilaksanakan sesuai dengan pemerintahan di Jawa dan Madura. Dalam perjalanannya menarik ini Pak Raden. Menarik sekali saya mengamati ini dari perjalanan perkembangan itu. Lahir Undang-Undang 2299 tentang waktu reformasi. Ternyata kita menyadari, pemerintah juga kelompok-kelompok intelektual kita juga menyadari bahwa konsep penyeragaman itu tidak tepat. Sehingga lahir di satu klausal di Undang-Undang 2299 yang mengatur bahwa pemerintah daerah di Indonesia desa atau nama lain dibuka lagi kerannya. Dibuka kerannya, tetapi di Undang-Undang 2299 fungsi desa walau dengan nama lain gitu, Sumatera Barat kembali ke negari dia dengan dengan Perdas 8 tahun 2000 mereka kembali ke negari, tetapi tidak berbeda desa di Undang-Undang 299 dengan desa di 579 sangat berbeda juga. Kenapa? Karena desa di 2299 itu dia menjalankan sebagian kewenangan bupati kepala daerah. Lalu terakhir di undang-undang setelah 23 lahir 32 2014 posisi sama. Namun ada kemajuan tadi yang disampaikan oleh Pak Raden, Pak Bupati, bahwa dengan lahir Undang-Undang 6 2014 tentang desa, desa kembali mendapat marwahnya. Sampai dengan pendanaan, dan ini luar biasa. Nah, sejak itu juga desa-desa di Indonesia itu berkembang dengan pesat, gitu, seperti itu. Baik, wah jadi memang istilahnya signifikan dan perubahannya juga tadi beberapa peraturan yang mendukung seperti itu untuk kebijakan desa ini bisa istilahnya berotonom seperti itu ya Pak ya dan Pak Dokter. Tapi kita tahan dulu Pak Bupati dan juga Pak Dokter karena ini pembahasan kita menarik sekali. Baru awal kita melihat bagaimana potret dulu dan sekarang seperti itu. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana pengelolaan lebih lanjut dan potret secara dalam lagi desa-desa di Jambi ini seperti apa sebenarnya? Apakah sudah ada desa-desa yang termasuk golongan 3T mungkin atau yang harusnya dikembangkan lebih lanjut dengan potensi unggulannya? Pak Bupati ya, kita tahan dulu. Pak Dokter, usai jeda kita masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara.
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan potret dari desa yang ada di Provinsi Jambi. Tadi kita sudah membahas pertama di segmen awal dengan Pak Bupati dan juga Pak Dokter, bagaimana sebenarnya perubahan-perubahan aturan dari kebijakan sendiri yang dikeluarkan dari pemerintah, baik setingkat daerah ataupun juga setingkat provinsi, ini sebenarnya sudah sangat mendukung seperti itu. Nah, kita ke Pak Bupati. Pak Bupati, sebenarnya seperti apa gambaran desa dan tingkatnya sendiri? Apakah di Provinsi Jambi ini, apakah ada masih desa-desa yang termasuk desa 3T, kemudian apakah ada desa-desa yang sudah berkembang, dan apakah ada juga desa yang jadi percontohan nih sebenarnya secara kemajuan, Pak Bupati? Ya, makasih. Jadi di Jambi itu ada 1.414 desa, dan ada 15 desa yang baru berumur 3 tahun ya. Itu di Kabupaten Tebo. Ada 15 desa hasil pemekaran terakhir di Kabupaten Tebo. Nah, dari 1.414 desa itu 61,2% sudah dikategorikan desa yang mandiri dan maju. Nah, berarti sudah cukup banyak ya. Jadi ada, kalau di tahun 2024 itu ada 392 desa yang dikategorikan desa mandiri. Nah, dari 1.414. Baik. Itu indikatornya ada? Indikatornya sudah. Apa indikatornya itu indikator IDM, Indeks Desa Membangun. Ya, ada indikator-indikatornya. Salah satunya adalah tingkat ekonomi masyarakat, ya kan? Terus ada keterisolasian. Nah, kemudian layanan kesehatan, ya kan? Kemudian layanan pendidikan. Itu indikator-indikator besar yang mempengaruhi indeks desa membangun itu. Nah, dari 4.114 itu ada 476 desa yang dikatakan desa maju. Nah, di Provinsi Jambi sekarang tinggal 29 desa yang dikategorikan desa tertinggal. 29. Jadi 29 desa dari 1.414. Nah, ini menunjukkan dari tahun ke tahun itu tren peningkatan statistik indeks desa membangun desa itu terus menggeliat maju. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah dengan dilaksanakannya, dengan digelontorkannya dana desa itu tadi, ya. Karena yang selama ini mungkin alokasi dari bantuan dana dari provinsi, kemudian dari kabupaten belum sepenuhnya menyentuh terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di desa. Tapi dengan adanya dana desa yang tadinya belum terpenuhi dari dana provinsi, dari dana kabupaten, itu bisa diakomodir melalui dana desa. Nah, itu. Baik, Pak Bupati. Jadi memang untuk saat ini gambaran terkait dengan desa yang ada di Provinsi Jambi baru 29 yang termasuk desa yang perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut ya. Jadi kalau untuk secara tinggal 29 yang harus ditingkatkan lebih lanjut. Nah, kalau Pak Dokter seperti apa dia melihat, apakah memang signifikan dari desa-desa ini sudah sangat membantu dengan kebijakan pemerintah dihadirkan, kemudian apakah ini juga sudah sangat membantu untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di sana? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, Pak Raden, dengan dikucurkan program dengan kebijakan pemerintah mengucurkan dana desa. Dana desa itu ada dana desa dan ada alokasi dana desa. Nah, alokasi dana desa ini dari kabupaten kota. Terus juga dari provinsi tadi juga mengucurkan ada bantuan keuangan bersifat khusus kepada BKBK, daerah bawaan BKBK kepada dan ini menjadikan desa itu kuat. Kalau di manage dengan baik, terus juga kita dilakukan pendampingan oleh pemerintah daerah, insya Allah desa-desa kita akan untuk Jambi 20 yang tertinggal tadi itu, saya kira dalam 2-3 tahun lagi kalau memang kita fokus untuk pemerintah daerah fokus untuk sama-sama meningkatkan meningkatkan menjadi desa maju, desa berkembang maju dan mandiri. Untuk mencapai berkembang dan maju itu dalam 2-3 tahun bisa tercapai, karena memang desa itu walau alokasi pendanaannya sudah diarahkan untuk sektor-sektor prioritas, tetapi
itu juga yang akan mengangkat itu. Nah, tinggal lagi komitmen pemerintah daerah bagaimana utamanya itu sebenarnya di infrastruktur jalan dan karena memang ada desa-desa yang paling jauh dari kabupaten ibu kota dan sekolah-sekolah ya, SMP dan STA itu salah satu indikator juga. Pasar, jarak desa ke pasar gitu. Itu indikator juga mempengaruhi ya. Nah, kalau ada beberapa fokus kegiatan yang bisa untuk mengangkat status desa ini ke berkembang dan maju, saya kira itu. Nah, namun sebenarnya pemerintah itu lebih luas, lebih lapang. Dengan Undang 6 itu lapang sekali. Desa itu terdiri desa umum dan desa adat. Nah, itu keren sekali untuk diperbincangkan lebih lanjut. Baik, Pak Agus. Ya, kita ke Pak Bupati. Pak Bupati, sebenarnya kalau kita melihat tadi kan ini juga dari pembahasan yang sudah kita bahas di segmen awal dan juga barusan di pembahasan kita berikut ini. Dan tadi ada terkait dengan tantangan sebenarnya apa yang menjadi tantangan pemerintah di tingkat desa dan pengelolaan dana. Karena ini balik-balik lagi ketika sudah ada aturan yang sudah sangat baik, kemudian gelontoran dana sudah sangat baik, sebenarnya tantangan lebih lanjutnya apa dalam pengelolaannya, Pak Bupati? Jadi sebetulnya kalau dengan dikeluarkannya Undang-Undang 6 2014, kemudian ada turunan-turunannya kan sampai ke peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri desa, menteri keuangan gitu ya. Karena ada 3 peraturan ini yang menjadi landasan dalam penggunaan dana desa. Nah, kendala yang kami hadapi adalah kita desa itu sudah diberikan otonomi, sudah punya dia kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bahwa mereka dibolehkan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Nah, tapi dari tahun ke tahun itu Kementerian Desa itu mengeluarkan peraturan Menteri Desa mengenai prioritas penggunaan dana desa. Nah, inilah. Jadi di satu sisi ada kewenangan, tapi di sisi lain dikasih rambu-rambu gitu kan. Nah, jadi kalau masyarakat melihat bahwa kalau masing-masing desa itu ada yang digelontorkan sampai 1,5 miliar, wah itu cukup seksi sekali kan. Tapi kalau kita lihat ke dalam, ada aturan yang mengatur bahwa ada prioritas penggunaan dana desa dari Kementerian Desa. Nah, itu sudah ada mandatori yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, nah berikutnya kena penalti gitu kan. Nah, salah satunya adalah pengalokasian BLT, bantuan langsung tunai. Itu 25% dari total. Dari maksimal 25% dari total pagu Didi. Nah, itu. Kemudian ada lagi 15% untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim. Wah, itu sudah 40%. Tambah lagi ada 3% untuk operasional. Nah, itu sudah 43% yang sudah mandatori. Nah, tinggal 57%. 57% itu dibagi 2 lagi. Ya kan? Bagi untuk pembangunan dan untuk pemberdayaan. Ini tidak boleh tidak, porsinya tidak ada. Ya kan? Nah, jadi memang kalau dilihat sepintas lalu, wah besar sekali dananya kan. Nah, belum lagi perintah-perintah, ya kan? Seperti desa harus menganggarkan untuk penanggulangan stunting, ya kan? Nah, tuberkulosis, gitu. Nah, jadi banyak sekali dana yang sudah digelontorkan desa itu, kementerian-kementerian lain ikut serta menikmatinya kan. Itulah yang menjadi kendala kami. Sehingga diharapkan ya di segi perencanaan yang harus kita perbaiki. Ya. Kami sudah dari tahun 2021 kemarin sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan yang dibantu dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemdes. Jadi masing-masing desa sudah kami undang untuk pelatihan pamong desa, ya, di pengelolaan dana desa agar berkualitas, gitu kan. Nah, jadi sudah dari 2001, 2022, 2023. Nah, 2024 ini kami melalui Kementerian Dalam Negeri kembangkan lagi. Jadi sudah 3 tahun bergulir. Nah, tahun ini kami melaksanakan learning
manajemen sistem. Nah, melalui aplikasi gitu. Jadi pelatihan terus, digembleng terus perangkat desa itu, kepala desa beserta perangkat, terus BPD, terus kelembagaan desa, agar penggunaan dana desa itu bermutu. Nah, jadi memang sudah ada program yang juga akhirnya berkolaborasi seperti itu ya Pak Bupati ya. Nah Pak Agus, ketika kita melihat tadi ada, ini menarik ketika sebelum masuk ke Pak Bupati tadi yang menyinggung tentang masyarakat adat dan lain-lain. Apakah memang sebenarnya ada problematika juga nih pengimplementasian di desa-desa tertentu yang juga ada aturan-aturan yang mengikat tapi juga ada program yang harus dijalankan. Ini seperti apa sebenarnya? Iya, sebenarnya Undang-Undang 6 ini mengembalikan marwah desa itu sendiri, otonomi asli pemerintah terendah itu. Karena di undang-undang diatur bahwa desa itu terdiri atas desa umum dan desa adat. Nah, itu diberikan ruang bagi masyarakat adat yang hukum adatnya masih efektif dan berlaku, ketertibannya luar biasa, keamanannya dan terutama pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Mereka ternyata memang di masyarakat adat itu, Pak Bupati, itu di desa-desa adat itu dia konsep pembangunan itu berkelanjutan memang. Orang bicara tentang ekonomi hijau gitu. Mereka melaksanakan itu gitu. Dari turun temurun tradisi itu. Nah, terus juga di beberapa di dataran tinggi misalnya masyarakat modern membicarakan energi baru terbarukan. Mereka sudah memanfaatkan itu sejak lama gitu. Energi baru terbarukan, dan ini baru saya coba kemarin bahwa di energi baru terbarukan di Rantakermas, Pak Bupati, Pak Kades, itu di GGN Award di Maroko, saya bawa bertanding di situ, ternyata dapat nomor 1 gitu. Itu membuktikan bahwa masyarakat adat itu perannya dalam pengelolaan lingkungan luar biasa. Nah, tapi ruang itu untuk desa adat itu belum ditangkap oleh pemerintah daerah. Belum ada satu pemerintah daerah pun di Jambi yang mencoba untuk mendesain kembali desa adat itu. Kalau itu didesain luar biasa keren. Nah, itu menurut saya, makanya saya bilang ini menarik sekali Undang-Undang 6 2014 itu. Kita bisa kearifan lokal bisa diterapkan di situ, pengelolaan lingkungan berkelanjutan bisa betul-betul terimplementasi di situ. Masyarakat dunia lagi berkampanye, mereka tetap mempertahankan itu secara turun, dan itu keren. Luar biasa ya. Nah, kalau kita menarik nih, karena ini termasuk sektor unggulan sebenarnya yang ada di potensi-potensi di Provinsi Jambi ya Pak Agus ya. Karena melihat bagaimana ada desa-desa tertentu yang punya sektor unggul dalam adat tadi yang juga menjaga ekonomi. Nah, kalau di Kabupaten Muara Jambi seperti apa Pak Bupati? Apakah ada sektor-sektor unggulan, kemudian bagaimana implementasi desa-desa tertentu yang mungkin masih ada nilai-nilai adat juga yang sedang dikembangkan dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten seperti apa Pak Bupati? Iya. Jadi di Kabupaten Muara Jambi kan terdiri dari 150 desa, 5 kelurahan. Nah, kami kami sudah melaksanakan untuk mendorong desa itu gali potensi. Ya kan? Gali potensi desa, dari potensi desa itu nanti baru ada yang desa itu sudah menggeliat wisatanya. Nah, ada beberapa desa yang sudah menerima pendapatan asli desanya dari wisata itu. Nah, kemudian melalui adat kita coba, bahkan sudah berjalan itu untuk menjadikan lubuk-lubuk larangan itu. Nah, jadi sudah ada ikan-ikan yang dipelihara, yang dimasukkan bibit-bibit ke dalam suatu danau dan dibuat peraturan adatnya bahwa sekian tahun tidak boleh diganggu. Nah, nanti setelah disepakati baru dilakukan bekarang bersama. Pak Bupati, tapi ini menarik ya. Dan kami ya, saya tambahkan dikit. Untuk 8 desa yang menjadi kawasan candi, kami gali potensi adatnya itu, ya kan? Potensi adatnya mulai dari seninya, kulinernya, supaya nanti bisa mendukung pariwisata di candi. Baik.
Pak Bupati, kita tahan dulu ya Pak Ya. Bupati. Ini menarik ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi terkait dengan program yang ada di Kabupaten Muara Jambi khususnya. Karena ini menarik ya Pak Agus ya. Bagaimana melibatkan, mau tidak mau memang pemerintah Provinsi Jambi ataupun juga Provinsi Jambi ini apa ya, wilayah dengan beragam keunikan. Salah satu kultur dan juga adat tadi yang sudah diangkat juga Pak Agus. Kita tahan dulu ya Pak Agus dan Pak Bupati. Usai jeda kami akan kembali, saudara tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara yang kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan potret pemerintahan di tingkat desa di Provinsi Jambi. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana dari sektor unggulan ya Pak Bupati yang ada di Muara Jambi. Boleh dilanjutkan lagi tidak Pak Bupati? Tadi ada beberapa yang salah satunya adalah peningkatan kembali di sektor wisata di Lubuk Larangan seperti itu ya Pak Bupati ya. Tapi sepertinya dapat telepon Pak Bupati, kita angkat dulu boleh Pak Bupati? Baik Pak Agus, kita angkat ya. Baik, Assalamualaikum, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Ajat Akbar. Baik, ini dengan Pak Yudi di Telanai? Ya, baik. Sekali, terima kasih. Baik, silakan Pak Yudi. Bung Ajat ya, terima kasih. Ya, sapa dulu Pak Ajat ya. Silakan. Ya, yang terhormat Bapak Penjabat Bupati Muara Jambi, Bapak Raden Nazmi yang saya hormati. Terima kasih Pak. Yang terhormat Bapak Dr. Agus mendampingi Bapak Raden Nazmi, pengamat kebijakan publik yang saya hormati. Menarik judul kita hari ini ya, bahwa pembangunan di desa. Ya. Sebelum saya menuju ke persoalan judul kita ini, Kabupaten Muara Jambi ini adalah tentunya salah satu kabupaten penyanggah ya, untuk Kota Jambi. Sama juga dengan Kabupaten Batanghari, ada dua penyanggah. Artinya berdekatan gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan itu tidak bisa hanya dekat-dekat saja, ya kan? Pertanyaannya apakah yang menjadi kebijakan yang harus dikolaborasikan kepada Kota Jambi terhadap program yang dikerjasamakan dengan Kota Jambi? Ya katakanlah sektor unggulan apa sebenarnya untuk menciptakan daerah penyanggah. Oh, kalau di Jawa itu kan itu jalan semua daerah penyanggahnya, saling tutup menutupi, saling bantu. Nah kita ini ya Muara Jambi itu Kota Jambi tidak seperti itu. Nah ini yang terlupakan. Nah kembali ke judul aja lah. Kedua, kembali ke judul, kembali ke pembangunan desa, kan ini sudah berkelanjutan, sustainable pembangunannya. Kalau dulu ya 1M dananya. Kalau sekarang udah 2M. Saya juga bingung, desa itu sebenarnya apa 2M atau apa 3M, masa diratakan. Ini kebutuhan desa itu sebenarnya berbeda-beda, tidak hanya 2M. Saya bingung kok diratakan jadi 2M. Nah, ini perlu pertanyaan. Nah, selanjutnya pembangunan pedesaan ini kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, yaitu tentang KIP, keterbukaan informasi publik, itu sangat penting. Apalagi dananya 2M. Nah, pertanyaan siapa sebenarnya mengawasi pembangunan desa itu yang menggunakan dana 2M tersebut? Dan bagaimana mekanisme pengawasannya? Nah ini saya takutnya banyak masuk penjara semua, Pak. Di waktu 1M aja banyak yang masuk penjara. Ini jadi tidak bisa kita main-main ini. Apalagi masa kerjanya sudah berubah juga undang-undangnya. 8 tahun kalau tidak salah. Kalau bisa 15 tahun aja kepala desa itu. Sudah jelas. Makanya ngeri-ngeri sedap, Pak. Nah, Bapak sebentar lagi meninggalkan Muara Jambi. Yang definitifnya Pisaro. Mengurusi korupsi semua. Jadi kita bergambar dari 1M itu. Kan banyak ditangkap. Nggak bisa dibohongi jejak kita, apalagi 2M, Pak. Baik. Ini ngeri-ngeri sedap ini, tolong Pak Pejabat Bupati harus tegas, tidak usah senyum-senyum. Bagaimana cara mengawasinya sehingga mereka takut. Ada efek jerak. Baik, Pak Yudi. Itu yang penting menurut saya. Nggak bisa main-main ini 2M ini. Apalagi
digunakan dana itu tidak jelas juga, apa memang 2M. Baik, terima kasih Saya rasa itu Pak yang Yudi. paling penting, tracing yang saya closing statement sekaligus kepada kedua narasumber. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terima Yudi. kasih banyak Pak Yudi diteladanya sudah hadir bersama kami di Yeah. sore hari ini. Dan tadi menarik nih Pak Yeah. Bupati dan juga Pak Agus, Yeah. bagaimana melihat salah satu yang menjadi sorotan dari penggelontoran dana seperti itu adalah pengawasannya. Nah, Yeah. mungkin ada respon yang diberikan Yeah. Pak Bupati, silakan. Jadi saya perlu luruskan ya bahwa dana desa itu untuk saat ini itu berkisar antara 900 sampai 1,5 miliar. Ya. Karena alokasi dana desa itu ditentukan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan keterisolasian. Nah, jadi masing-masing desa itu bervariasi. Nah, penggunaan dana desa kan berdasarkan perencanaan yang sudah disiapkan dengan baik. Gitu kan. Nah, memang dari awalnya memang adalah kita rasakan kekurangan-kekurangan. Tapi setiap tahun kita perbaiki. Dan mulai tahun 2018, evaluasi itu kita geser dari kabupaten ke kecamatan. Itu supaya rentang kendali itu, rentang birokrasi itu semakin pendek gitu kan. Tapi pembinaan tetap kita laksanakan. Nah, kemudian penggunaan dana desa itu berdasarkan prioritas penggunaan, ada aturan yang menjadi landasan. Jadi jangan disangsikan. Kita berikan keleluasaan bergerak kepala desa beserta perangkat itu untuk menggunakan dana desa. Bukan berarti mereka takut, tapi mereka harus bertanggung jawab gitu kan. Harus bertanggung jawab. Nah, makanya kita harus bekali mereka dengan ilmu perencanaan, ilmu pelaksanaan, dan ilmu pelaporan dan pengawasan. Nah, kalau terkait dengan pengawasan intern di desa itu ada BPD, ada masyarakat. Kita buka, tidak ada tertutup, terbuka. Nah, apalagi sekarang udah ada LSM, ada wartawan gitu kan, banyak sekali. Dan secara formalnya di kabupaten ada inspektorat yang setiap tahun secara reguler itu mengawasi dengan melakukan audit yang diperlukan gitu. Bahkan kalau memang di kabupaten terkendala kekurangan personil di inspektorat kabupaten, inspektorat kabupaten bisa minta bantuan ke inspektorat provinsi. Nah, seperti bantuan dari provinsi itu dilaksanakan oleh inspektorat provinsi. Ya, jadi selama ini dari 1.414 desa di Provinsi Jambi, alhamdulillah boleh kita katakan 3%, boleh katakan seperti itu. Paling tinggi 5% yang bermasalah. Dan umumnya yang bermasalah itu adalah karena di luar ketentuan. Seperti kawin lagi, gitu kan. Itu penyebabnya. Kalau secara pelaksanaan, ya kalaupun ada kekurangan kita berikan kesempatan untuk memperbaiki, kemudian kalau memang sudah diberikan batas waktu tidak juga, ya harus pengembalian. Kalaupun tidak juga baru kita lakukan tindakan hukum gitu. Berarti memang unsurnya sudah holistik ya Pak Sudah, Bupati ya, iya. sudah melibatkan beberapa, dan kita juga sebagai masyarakat juga dapat memberikan istilahnya mata untuk memberikan laporan kalau memang ada hal-hal yang kira-kira ini tidak sesuai gitu ya Pak Bupati, dan sangat-sangat terbuka ya Pak Bupati ya. Nah, kalau Pak Dokter ini melihat gimana Pak? Apakah memang dari tanggapan Pak Yudi tadi mungkin ada yang ingin direspon atau memang ada catatan-catatan tertentu? Iya, kekhawatiran masyarakat itu wajar. Karena memang ini proses pemerintahan. Yang kita urus kan masyarakat. Yang diurus oleh kepala desa itu kan masyarakat. Gitu kan. Tapi saya melihat bahwa dengan regulasi yang ada saat ini, terutama dalam rangka pengawasan, mulai dari perencanaan itu sudah mulai fungsi DPMPD dan camat itu betul-betul seperti malah Pak Camat itu seperti pendampingan, melakukan pendampingan seperti itu. Nah, DPMPD juga seperti itu di kabupaten kota. Lalu itu sudah mulai pengawasan itu berjalan dengan cukup baik, walau kadang-kadang karena memang desanya banyak ya Pak. Desanya banyak, kadang-kadang dari inspektorat juga PKPT-nya kadang-kadang di jadwalnya itu juga padat.
ada beberapa dari pelaksanaan pembangunan itu ada beberapa temuan-temuan yang tetapi di pemerintah ini kan ada beberapa kategori. Kalau temuan administratif itu diperbaiki administrasinya. Kalau temuan perdata itu kan harus dikembalikan seperti itu. Nah, kalau pertemuan perdatanya tidak mau dikembalikan baru masuk ke tindak pidana. Tapi nanti juga di Undang-Undang Administrasi Publik Nomor 30 2014 juga diatur itu bahwa aparat penegak hukum itu tidak serta-merta masuk gitu, harus berkoordinasi dulu dengan Inspektorat Kabupaten. Apakah ini nanti, apakah misal ada kasus pelanggaran keuangan misalnya di desa, nah itu dikategorikan dulu, diklasifikasi dulu. Yang saya lihat seperti itu. Nah, diklasifikasi apakah ini merupakan pelanggaran administratif atau memang pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran administratif, penyelesaiannya itu dilakukan oleh Inspektorat. Pak Bupati memerintahkan Pak Camat dan Inspektor untuk melakukan penyelesaian administratif. Tapi kalau memang kalau kasusnya sudah meningkat, diupayakan untuk tidak juga dengan tadi seperti diperintahkan setor kembali tidak juga disetor, ya mau tidak mau ya diserahkan kepada APH seperti itu. Tapi sedikit sekali. Saya melihat dari 1000 berapa tadi, Bang? 1400 desa di Provinsi Jambi ini jarang yang sampai ke ranah hukum. Ada 1-2 lah. 1-2 tapi jarang sekali. Artinya apa? Artinya ideal kemungkinan kita sudah masuk ke arah ideal, tetapi wajar kalau ada temuan-temuan itu. Sebenarnya masalahnya itu di SDM ya Bang, di SDM Pak Bupati, di SDM. Nah ke depan saya kira SDM di desa ini yang harus kita ditingkatkan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa itu sendiri. Bagaimana SDM pengelola pemerintahan desa itu yang mengelola berbagai sektor, bayangkan di berbagai sektor pemerintahan umum dan desa itu dikelola oleh 4 orang, 5 orang sampai ke 5 orang seperti itu. Nah ini memang perlu sinergi. Kata kuncinya tetap sinergi. Sinergi, kolaborasi, karena kolaborasi itu hebat. Jadi memang tidak bisa sendiri ya. Tidak bisa sendiri. Pak Dokter ya. Jadi harus ada kolaborasinya juga di dalam. Jadi unsur holistik kembali lagi. Nah, ini kita lanjut lagi Pak Bupati. Seperti tadi pembahasan kita sebelumnya bagaimana melihat sektor-sektor unggulan seperti itu. Nah, apakah ada rencana-rencana yang kalau dilihat ini ada rencana menengah ataupun juga jangka panjang terkait dengan pengembangan desa di Provinsi Jambi seperti apa? Jadi untuk Provinsi Jambi, kami yang mendesak sekarang itu adalah peningkatan kemampuan SDM aparat desa. Mulai dari kepala desa, perangkat desanya, termasuk BPD. Terutama dalam hal perencanaan gitu kan. Perencanaan itu mulai dari membuat usulan, mengkolaborasikan usulan yang disiapkan oleh aparat desa dengan usulan yang muncul dari BPD. Gitu. Jadi kolaborasi itu. Nah kemudian kami melihat bahwa di samping peningkatan SDM masyarakat aparat desa, kami juga mengajak aparat desa itu untuk memperbaharui atau memperbaiki profil, profil. Karena dari profil itulah kita baru bisa bergerak menuju kemajuan desa. Nah, terkait tadi ada pertanyaan dari Pak Yudi tadi tentang Kabupaten Muaro Jambi sebagai daerah penyangga ya. Nah, kami ada 2 hal dalam waktu dekat ini yang kami akan kolaborasikan dengan Kota Jambi. Itu pertama masalah sampah. Masalah sampah ini sangat klasik sekali. Terutama di desa-desa yang langsung berhubungan dengan Kota Jambi. Terutama yang banyak perumahannya gitu kan. Itu kalau tidak cepat ditangani jadi bom waktu yang mengganggu lingkungan. Nah, kemudian wisata. Jadi harapan saya itu wisatawan yang datang ke Jambi, yang turun di Bandara Sultan Taha, itu menuju setelah makan-makan di kota, nginapnya di kota, tapi tempat wisatanya di Candi Muaro Jambi. Nah, kemudian ada Danau Tangkas. Danau Tangkas. Itulah yang saya
minta kepada Dinas Pariwisata Kabupaten untuk tingkatkan promosi, kemudian tingkatkan kerjasama. Dan kami ada festival candi. Nah, itu rencananya nanti dikolaborasikan dengan festival Borobudur. Festival Borobudur. Jadi saling terkait. Nah, nanti baru dari Kota Jambi ke candi, baru ke Merangin, ke Kerinci, ke Geopark. Langsung bertemu dengan Pak Agus nanti ya, Pak Agus ya, selaku pengelola juga. Itu harapan saya. Jadi makanya untuk 8 desa yang menjadi bumpernya Candi Muaro Jambi ini kami siapkan. Baik mulai dari seninya, kulinernya, kemudian keterampilan untuk dijual gitu. Nah, sekarang sudah berdiri Kampus Merdeka di Candi itu. Nah, itulah yang jadi nanti tempat menggodok pemuda-pemuda Muaro Jambi untuk menjadi pelaku wisata. Nah, tentunya tidak terlepas dari peran Pemda. Baik. Berarti ini memang kolaborasi lebih lanjutnya salah satu poin yang paling penting di tingkat desa dan khususnya dengan sektor unggulan tadi yang ada di Muaro Jambi adalah peningkatan sumber daya manusianya. Ketika memang nanti sumber daya manusia yang bisa ditingkatkan dengan lebih baik, maka pelayanan dan juga indeks dari program-program yang ada implementasinya lebih nyata seperti itu ya Pak Bupati ya. Dan Pak Agus sama Pak Bupati kita tahan terlebih dahulu, kita akan masuk ke jeda dulu dan nanti saudara kita akan kembali usai jeda tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan tidak terasa pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir dari potret pembangunan desa yang ada di Provinsi Jambi dan kita akan mendengarkan statement dari narasumber kita hari ini. Dan pertama, saya izin Pak Bupati, mungkin ada yang ingin disampaikan 1 menit kepada penonton dan pemirsa terkait dengan topik kita hari ini. Iya, terima kasih. Jadi dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, saya optimis bahwa desa-desa di Provinsi Jambi insya Allah akan seiring waktu akan maju dan mantap. Dan harapan saya beri kesempatan kepada aparat desa untuk berbuat, membangun desanya masing-masing. Dan tentu dengan bimbingan dan binaan dari kabupaten dan provinsi. Diharapkan nanti penggunaan dana desa itu bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat desanya masing-masing. Saya rasa itu. Terima kasih banyak Pak Bupati sudah hadir pada hari ini. Dan Pak Dokter, mohon izin, boleh Pak apa yang disampaikan dengan topik kita pada hari Pak? Baik, terima kasih. Dari sisi ada sedikit yang di sisi perencanaan, Pak Wakil Bupati. Dari undang-undang implementasi undang-undang desa, perencanaan itu sepertinya DPMPD itu agak kewalahan. Dan slot untuk Bapeda itu tidak ada sama sekali. Karena kewenangan Bapeda untuk melakukan pembinaan di tingkat pemerintahan desa itu tidak ada kewenangan sama sekali. Nah, ini perlu dibuka sekira. Nah, untuk penguatan supaya sinergitas perencanaan pembangunan itu antara desa dan kabupaten kota itu betul-betul bersinergi dan baik. Nah, sebaiknya pemerintah kabupaten kota itu melibatkan Bapeda, membuat suatu kebijakan, memberikan sedikit kewenangan kepada untuk melakukan pembinaan di perencanaan desa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dana desa yang otonom asli ini betul-betul harus tegak di atas kaki sendiri dalam rangka upaya di bidang ekonomi misalnya dengan pendukung utama perekonomian daerah, tentu juga akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Nah, kolaborasi penting. Kerjasama antar desa perlu diperkuat, gitu kan? Seperti tadi desa-desa yang ada di Merangin, bisa yang ada Geopark, terus kerjasama dengan Muaro Jambi, terus kerjasama dengan Kota Jambi. Pintu masuk pariwisata, misal pintu masuknya di Kota Jambi, wisatanya ke Muaro Jambi, selesai mereka ke Geopark Merangin Jambi, UNESCO Global, lalu ke Kerinci. Clear dia, selesai di situ. Jadi semua dapat itu. Nah, multi APS di situ. Jadi wisatawan dapat menikmati eksplor alam Jambi yang sangat indah ini. Terus juga pundi-pundi masyarakat juga
terisi dari wisatawan. Baik, Saya kira itu. Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Dokter udah memberikan masukan begitu luar biasa, dan juga Pak Bupati, Bapak Raden Najmi sudah hadir pada hari ini, begitu menarik dengan topik kita pada hari ini, dan memang apa yang sudah disampaikan pada hari ini semoga bisa menjadi catatan-catatan juga dan jadi indikasi untuk membangun potret desa yang lebih baik ke depannya seperti itu. Dan saya Azhar Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.